perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19, kami persembahkan program Mimbar Agama Kristen. Dan saya ingatkan untuk pemirsa semua tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sedemikian kami semua melakukannya. Dan kali ini kami persembahkan tema Jangan Tawar Hati dengan narasumber Pendeta Jimmy Kawelarang dan juga Pendeta Iwayan Murtajaya. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Puji Luar biasa. Tuhan, baik-baik. Tetap semangat sekalipun pandemi, tidak mengurangi sukacita kita untuk menjadi berkat bagi siapapun. Haleluya. Tema kali ini diambil dari Yosua 1 ayat yang 1 sampai yang ke-9. Saya percaya bahwa ayat yang sudah kita baca tadi menjadi berkat bagi kita semua dan akan kita simak bersama-sama mengapa penting untuk kita tidak tawar hati. Namun sebelum jauh, pertanyaan selanjutnya mungkin bisakah Pak Pendeta Jimmy menjelaskan apa makna konteks dari Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9? Konteks dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 adalah tentang perintah Tuhan kepada Yosua setelah dia dipilih untuk menggantikan Nabi Musa. Perintah Tuhan kepada Yosua adalah supaya membawa bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. 3 kali Tuhan mengatakan, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6 dan 7. Dan kemudian dalam ayat 9, Tuhan kembali menegaskan yang ketiga kali. Bukankah sudah kukatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Yosua mengalami kecut dan tawar hati karena latar belakang dia mendampingi Nabi Musa. Dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ya keras hati, ya bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel, sehingga Nabi Musa yang dikatakan seorang yang lembut hatinya, tidak ada seorang pun yang lembut seperti Musa, mengalami kehilangan sabar. Nah, itulah yang membuat juga dia merasa kecut dan tawar hati. Jadi benar sekali bahwa ternyata ada latar belakang mengapa pemimpin pun bisa tawar hati. Demikian juga seringkali umat gereja, bahkan mungkin pendeta juga seringkali juga tawar hati karena ada latar belakang, karena ada mungkin pergumulan demi pergumulan. Mungkin saya bisa tanya kepada Pendeta Iwayan, bagaimana Allah mempersiapkan Yosua juga untuk siap dan tetap percaya diri? Ya, pekerjaan Tuhan sangat nyata ya di dalam pimpinannya untuk menuntun umat Israel, sekalipun ada banyak
masalah di tengah-tengah perjalanan. Namun luar biasa Tuhan yang boleh bertindak di dalam kasih-Nya untuk menebus dan membebaskan umat Israel adalah Tuhan yang maha setia, yang sekalipun umat Israel berkali-kali memberontak dan bersungut-sungut, namun Tuhan yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dilihat dan juga dirasakan oleh Yosua, sehingga pengalaman-pengalaman di padang gurun yang sangat memahitkan ini, tetapi Yosua tetap dalam iman percayanya. Dia memiliki iman yang positif terhadap keadaan, iman yang optimis, sehingga pengalaman ini juga sedikit banyak menjadi sebuah pendorong motivasi untuk Yosua bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan, meneruskan perjuangan, membawa umat Israel sampai kepada tujuan di tanah perjanjian negeri Kanaan. Oke, terima kasih buat penjelasannya baik Pendeta Jimmy, Pendeta Wayan, bahwa ternyata betapa pentingnya memiliki iman, dan juga ternyata bahwa ternyata Tuhan mempersiapkan dengan baik. Amen. Kita akan lanjut lagi kembali, tetap bersama dengan kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Oleh sebab itu di tengah pandemi ini kita harus memiliki optimisme yang tinggi kepada Allah. Pada setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saksikan Serambi Islami pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan tema Membangun Optimisme Bangsa di Tengah Kesulitan. Di Serambi Islami. Rangkuman peristiwa aktual sepanjang hari kami hadirkan dalam Klik Indonesia Malam setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Partai puncak kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di dunia menanti pebulu tangkis terbaik untuk menyabet trofi juara Super 1000. Saksikan Yonex All England 2021 semifinal Sabtu 20 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Final Minggu 21 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama dengan saya, Yosua Astawajaya, dalam program Mimbar Agama Kristen. Pak Pendeta Jimmy, menarik sekali penjelasan tadi dengan Pendeta Iwayan. Pertanyaannya adalah, mengapa penting kita untuk tidak memiliki sikap tawar hati? Sebab tawar hati artinya itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, di mana orang itu mengalami hilang semangat, hilang keberanian, kecewa, putus asa. Tuhan punya rencana buat manusia adalah supaya mengalami hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh damai dan sukacita. Sebab Tuhan punya rencana adalah supaya kita ini mengalami hidup yang berkelimpahan. Yesus katakan ketika diutus oleh Bapa datang ke dunia, Yohanes pasal 10:10b dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Menarik sekali Pak Pendeta, bahwa ternyata sikap tidak tawar hati adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saya boleh tanya, apakah ada tokoh lain selain Yosua yang mungkin merasakan tawar hati namun dia bisa melewati dengan baik? Kalau kita baca dalam kitab Bilangan pasal 11, di situ dikatakan bagaimana Nabi Musa berseru kepada Tuhan, ya, bagaimana dia merasa beban ini terlalu berat dia rasakan. Sebab bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Dan dia merasa bahwa harusnya bukan dia sendiri yang menanggung hal ini, tetapi akhirnya bisa melewati bersama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bersama Tuhan akhirnya sampai kepada waktunya di mana Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan dia pada generasi yang akan datang. Mungkin Pak Pendeta Wayan bisa menambahi satu tokoh lagi yang merasakan tawar hati di Alkitab namun dia bisa melewati dengan baik. Ya, sangat jelas dan nyata ada seorang nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan,
Nabi besar bernama Elia. Ya, disertai dengan berbagai tanda keajaiban, bahkan baru saja dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Dahsyat dan luar biasa. Tapi tiba-tiba ada intimidasi dari Isabel, istri pada Raja Ahab. Mendadak sontak berubah 180 derajat. Nabi Elia ini, nabi yang luar biasa, bisa ketakutan. Dan di situ bahkan Elia, seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan, minta mati. Aku ini tidak lebih baik kepada nenek moyangku. Sebaiknya Tuhan ambil aja nyawaku. Ini adalah kalimat menunjukkan siapapun manusia, seorang pemimpin besar, dia adalah manusia biasa. Dalam kemanusiaan yang biasa, dia bisa mengalami intimidasi. Ya, akhirnya tawar hati. Namun puji Tuhan bahwa akhirnya malaikat Tuhan datang. Bahwa Tuhan sanggup pada waktu orang memang terbuka menyambut kembali suara Tuhan, dia kembali ada kekuatan baru, kembali ada sebuah pemulihan yang dahsyat luar biasa sehingga bisa melanjutkan perjuangan. Menarik sekali Pak Pendeta Jimmy maupun Pendeta Wayan bahwa ternyata untuk mengatasi sikap tidak tawar hati dibutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Dibutuhkan penghiburan dari Roh Kudus. Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab juga adalah manusia biasa yang juga bisa mengalami tawar hati, bisa mengawali mungkin kekecewaan, namun ketika mereka menyambut kembali kebenaran, menyambut kembali Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah yang menolong mereka, mereka mendapat kekuatan baru. Saya sangat bersyukur sekali bahwa Musa ataupun juga Elia, tokoh yang secara nama terkenal, namun ternyata juga tokoh itu juga pernah mengalami tawar hati. Jadi buat pemirsa juga bahwa seringkali juga kita mengalami juga tawar hati. Jangan patah hati karena juga tokoh Alkitab pun juga mengalami tawar hati, namun ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka kembali mengalami kemenangan. Tetap bersama dengan kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kayu parisude itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ri artinya tiga, kayu itu artinya gerak atau perilaku, parisude artinya yang disucikan. Jadi yang dibersihkan mesti menyeluruh. Seperti apa yang sudah dikatakan, satu adalah pikiran, dua perkataan, tiga perbuatan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bergaul dengan banyak orang, kita juga berinteraksi dengan banyak orang. Perbaharui perkembangan informasi Anda setiap waktu bersama info terkini pada jam-jam berikut. Partai puncak kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di dunia menanti pebulu tangkis terbaik untuk menyabet trofi juara Super 1000. Saksikan Yonex All England 2021 semifinal Sabtu 20 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Final Minggu 21 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama dengan saya, Yusua Astawajaya dalam program Mimbar Agama Kristen, tetap dengan tema Jangan Tawar Hati. Kembali lagi kita akan melanjutkan topik yang sangat seru dan tentunya juga sangat menarik dan penting untuk dimiliki warga gereja, yaitu adalah sikap untuk tidak tawar hati. Ada pertanyaan Pak dari sosial media, yaitu ada seorang ibu, dia udah rajin gereja, rajin pelayanan, namun seringkali ibu ini tetap tawar hati, khawatir ada kecemasan. Baik mungkin suaminya yang pergi keluar kota ataupun anak-anak, sekolah, dan juga pergumulan ekonomi. Mengapa orang rajin gereja juga seringkali mengalami tawar hati? Saya pikir tawar hati adalah suatu keadaan yang pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Tidak mungkin tiba-tiba dia mengalami tawar hati kalau tidak ada sebabnya. Nah, sebabnya mungkin
dia mempunyai satu harapan yang tidak menjadi kenyataan. Dia kecewa dan kemudian dia juga tawar hati. Nah, oleh sebab itu, ya harusnya itu juga makanya seorang Kristen itu harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya mengerti kehendak Tuhan? Harus kita juga mempelajari firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari, supaya kita mengerti rencana Tuhan buat hidup manusia. Sehingga tawar hati itu tidak akan terjadi terus-menerus, walaupun ada mungkin hanya sebentar saja. Ya, sebab Tuhan berfirman, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin Pak Pendeta Wayan bisa menambahi bagaimana supaya juga jemaat yang mengalami tawar hati juga tetap semangat, terlebih kadar iman tadi menurut Pak Pendeta Jimmy, kadar imannya semakin bertumbuh, ada pertumbuhan rohani yang boleh signifikan dan juga membawa orang Kristen tidak goyah apapun keadaannya. Amin. Ya, saya pikir jawaban dari Bapak Pendeta Jimmy sudah sangat lengkap ya, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Ya, jadi makanya rajinnya orang ke gereja, rajinnya juga orang melayani, itu nggak menjadi jaminan. Ya. Tapi yang menjadi jaminan adalah poin yang ketiga tadi yang Pak Jimmy bilang adalah kualitas imannya. Kualitas iman. Jadi kalau kualitas imannya betul-betul berakar dalam firman Tuhan, justru masalah-masalah yang dialami apapun juga, mungkin ada doa yang belum kejawab, mungkin ada masalah di rumah tangga yang belum selesai segala macam tentang masalah anak. Nah, tapi kalau imannya, perspektif imannya lebih besar pada masalah, dia akan tetap bisa berjalan dengan penuh semangat. Orang memiliki iman seperti begini, saya percaya masalah apapun terjadi, dia akan tetap bersemangat menjalani hidup ini. Luar biasa sekali jawaban dari para pendeta yang boleh saya hormati kali ini. Bersyukur sekali pertanyaan yang tadi boleh dijawab dengan baik oleh Pendeta Jimmy maupun juga Pendeta Iwayan, bahwa ternyata kualitas iman, dasar iman yang membawa orang percaya untuk tetap teguh dan juga tidak mengalami tawar hati. Tetap bersama dengan kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Oleh sebab itu di tengah pandemi ini kita harus memiliki optimisme yang tinggi kepada Allah. Pada setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saksikan Serambi Islami pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan tema Membangun Optimisme Bangsa di Tengah Kesulitan. Di Serambi Islami. Rangkuman peristiwa aktual sepanjang hari kami hadirkan dalam Klik Indonesia Malam setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali. Membahas isu-isu terkini di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Saya bisa bayangin betapa sangat beratnya bertugas menangani COVID ini. Tentu kita pengen tahu Pak, sebetulnya apa yang menggali informasi lebih mendalam bersama narasumber terpercaya. Indonesia Bicara, Senin sampai Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama dengan saya, Yusuf Astawajaya dalam program Mimbar Agama Kristen. Kita sudah dalam penghujung acara, Pak Pendeta Jimmy dan Pendeta Iwayan Murtajaya. Mungkin pertanyaan kita yang terakhir adalah, bagaimana gereja Tuhan untuk mendorong umat masa kini untuk memiliki sikap yang berkemenangan, tidak tawar hati? Ya, menurut saya, kalau kita baca dari awal sampai akhir sejarah dan juga dalam kitab Yosua, Yosua akhirnya mengalami hidup yang penuh kemenangan. Amin. Dan ternyata tawar hati yang dialami ketika dia mulai melayani itu dapat ya dia lalui dan dia bisa melakukan apapun yang terbaik
Saya kira karena dia pertama-tama percaya kepada janji Tuhan. Amin. Sebab Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia senantiasa. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, maka dia pun akan juga mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga ingatkan Yosua supaya dia jangan menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Harus melakukan firman Tuhan seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya. Dan yang kedua juga, dia harus membuat firman Tuhan sebagai pedoman. Sebagai otoritas dalam hidupnya yang tertinggi. Itu sebabnya makanya akhirnya dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah itulah ya caranya bagaimana kita mengatasi tawar hati seperti dialami oleh Yosua. Kesimpulan yang menarik dari Pendeta Jimmy bahwa ternyata perkatakan firman dan juga percaya janji Tuhan sebagai syarat untuk kita memiliki sikap tidak tawar hati. Mungkin Pak Pendeta Iwayan juga boleh menyampaikan kesimpulan dari sekian pertanyaan dan sekian rangkaian acara hari ini. Ya, kita sebagai warga gereja, umat Tuhan, perlu sekali memiliki sebuah semangat yang produktif. Jangan kita terintimidasi, akhirnya kita tuh tawar hati. Sehingga dengan semangat yang produktif, kita bisa melihat persoalan-persoalan dalam kehidupan mulai dari keluarga, gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan sampai kepada pergumulan bangsa dan negara. Nah, dengan sebuah semangat yang produktif, saya pikir kita sebagai orang percaya akan bisa bermanfaat guna bagi bangsa dan negara ini. Dan sekarang bangsa kita ini kan sedang mengalami ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang nggak pernah habis-habisnya, baik di bidang politik, di bidang hukum, di bidang masalah pendidikan kesehatan, ya di bidang masalah pertahanan keamanan, dan pemerintah banyak memiliki program-program ke depan bagaimana supaya memang masalah yang bisa diatasi. Nah, kalau kita memiliki sebuah semangat yang produktif, kita bisa berkolaborasi dengan seluruh program pemerintah, khususnya sekarang ini kan banyak orang sudah terintimidasi dengan urusan corona, ya toh. Nah, tetapi pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan sudah sampai sekarang pada program vaksinasi. Nah, mari dengan sebuah semangat yang produktif ini tidak tawar hati, kita bergandengan tangan, kita dukung semua persoalan-persoalan bangsa supaya kita sebagai warga gereja bisa memberikan kontribusi yang aktif dan positif dan berguna bagi bangsa negara Indonesia ini. Puji Tuhan Pak Pendeta Jimmy dan Pendeta Iwayan yang boleh sudah menjawab dan juga tentunya pemirsa diberkati oleh tema ini. Oleh karena itu kita akan doa dan juga mendoakan bangsa negara dan juga program ini supaya menjadi berkat bagi Indonesia. Minta dalam penuh kasih Pendeta Jimmy untuk menutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berdialog, khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan tawar hati. Kami percaya firman Tuhan adalah jawaban bagi apapun persoalan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan berkatilah program-program Mimbar Kristen TVRI supaya boleh menjamah banyak orang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua kru, berkati semua juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Kami serahkan Bapak juga untuk pemerintah dan bangsa kami yang sedang bergumul dengan pandemi sehingga berdampak ke masalah ekonomi, masalah sosial dan lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus juga memberkati para pemimpin mulai dari presiden sampai kepada semua pejabat-pejabat yang ada di bawah supaya juga mereka boleh sama-sama berjuang, bersatu hati bagaimana membawa bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera dan bangsa yang betul-betul semua menikmati kebersamaan dan keberhasilan. Terima kasih, kami bersukacita dan kami mengucap syukur semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang tetap menyaksikan program ini sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada para narasumber, Pendeta Jimmy dan juga Pendeta Iwayan Mertajaya. Terima kasih boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada para pemirsa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga mendukung program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan biarlah program ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku tahu kan hari esok, namun langkah
Yesus.